Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Bu Evi di mata pelajaran PPKN ya. Kali ini kita akan bahas materi di kelas 8, yaitu pada bab 3 tentang tata urutan perundang-undangan. Oke, langsung aja ya. Nah, sebelum kita kaji lebih dalam tentang tata urutan perundang-undangan, kita bahas dulu ya, kira-kira apa sih tata urutan perundang-undangan itu? Kita simak sama-sama. Nah, kita semua sudah tahu bahwasanya Indonesia itu merupakan negara hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, gitu ya. Sedangkan hukum itu dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, tata urutan perundang-undangan yang nanti akan kita bahas itu masuk ke dalam jenis hukum tertulis, begitu ya. Kalau hukum tidak tertulis itu yang gimana sih? Masih ada yang ingat nggak? Ya, gitu ya. Jadi hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum yang biasanya dijalankan oleh masyarakat adat. Atau biasa kita kenal dengan sebutan hukum adat. Atau konvensi ya. Jadi hukum itu ada, hukum itu diakui, dijalani, diterapkan, tetapi tidak ditulis secara resmi seperti hukum di negara, begitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu di hukum tertulis, yaitu tata urutan perundang-undangan. Oke, next. Nah, secara garis besar, tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini, jadi peraturan di Indonesia itu dibagi menjadi 7 tingkatan ya, 7 tingkatan. Nah, untuk lebih mudahnya Bu Evi kasih macam begini ya, gambar semacam piramid gitu. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri, ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi. Ini merupakan tata urutan perundang-undangan di Indonesia ya. Yang pertama atau kedudukan yang paling atas itu diduduki oleh Undang-Undang NRI tahun 1945 atau yang biasa kita kenal dengan UUD 45 ya, yang biasanya kalian sering bacakan pembukaannya di setiap hari Senin pada upacara bendera. Nah, itu merupakan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45. Ini bisa kita katakan sebagai ibu dari segala peraturan yang ada di Indonesia. Artinya apa? Artinya aturan yang ada di Indonesia ini, semua aturan yang ada di Indonesia yang ada di bawah Undang-Undang 45 itu dibuat berdasarkan atau mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45. Artinya semua aturan yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan isi daripada Undang-Undang 1945. Gitu ya. Nah, di urutan kedua itu ada ketetapan MPR atau biasa kita kenal dengan sebutan TAP MPR. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu ya. Ini Bu Evi jelaskan dulu tata urutannya. Kemudian di urutan ketiga itu diduduki oleh undang-undang atau perpu. Ada dua ya, undang-undang. UU ini adalah undang-undang, perpu ini adalah peraturan pengganti undang-undang. Nanti akan kita bahas. Nah, ini undang-undang dengan perpu ini kedudukannya sama ya. Kedudukannya sama. Oke, next, di urutan keempat atau di tingkatan yang keempat itu diduduki oleh PP atau biasa kita kenal dengan peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah. Nah, di urutan kelima itu diduduki oleh Perpres. Apa itu Perpres? Peraturan Presiden. Presiden. Lanjut, di urutan nomor 6 itu diduduki oleh Perda Provinsi. Apa itu Perda? Perda itu adalah peraturan daerah. Perda itu adalah peraturan daerah.
Nah, peraturan daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini ada di urutan ke-7 atau di urutan paling bawah gitu ya. Nah, ini. Jadi, kalau misalkan nanti keluar di soal ujian tentang tata urutan perundang-undangan, ingat, ada 7 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di urutan kedua ada TAP MPR, di urutan ketiga ada Undang-Undang dan Perpu, di urutan keempat ada Peraturan Pemerintah, di urutan kelima ada Peraturan Presiden, di urutan keenam ada Peraturan Daerah Provinsi, dan di urutan ketujuh ada Peraturan Daerah Kabupaten atau kota. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama tadi ini ya, Undang-Undang Dasar 1945 di urutan pertama. Nah, apa sih Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu? Nah, secara historis kalian sudah belajar di kelas 7 ya. Kalian sudah belajar di kelas 7 tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu disusun oleh BPU PKI pada saat itu, pada sidang pertama dan kedua ya. Kemudian ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau tepatnya 1 hari setelah diumumkannya kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau UUD 45 merupakan peraturan tertinggi dari semua peraturan yang ada di Indonesia. Seperti yang Bu Evi sebutkan tadi, bahwa semua aturan yang ada di Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu adalah aturan yang mengacu kepada Undang-Undang 45. Artinya, pembuatan aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Tuh, segala aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Tuh, jelas ya. Jadi bisa dikatakan UUD NRI 1945 merupakan ibu dari segala peraturan atau aturan yang ada di Indonesia. Lanjut. Yang kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita kenal dengan sebutan TAP MPR. Nah, ini ya, ada di urutan kedua ini ya. TAP MPR. Nah, apa sih itu TAP MPR? TAP MPR merupakan putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Artinya, aturan yang dibuat oleh MPR atau keputusan yang dibuat oleh MPR. Nah, ini berlaku ke dalam dan keluar. Maksudnya adalah ke dalam itu artinya berlaku untuk semua anggota MPR. Kalau keluar itu semuanya berlaku kepada masyarakat. Gitu. Lanjut, di urutan ketiga ada undang-undang atau Perpu. Nah, di sini ya, kalian bisa baca. Undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Ya, jadi kalau kalian sering menonton berita atau sering melihat gambar DPR sedang sidang, misalkan lagi bikin aturan atau bikin rancangan undang-undang, nah itu biasanya didiskusikan atau dirundingkan bersama dengan Presiden kemudian baru ditetapkan begitu ya. Kemudian yang kedua, Perpu. Nah, Perpu ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwan atau keadaan darurat yang memaksa. Jadi dalam keadaan genting baru Perpu ini boleh dibuat. Misalkan ada keadaan genting apa atau darurat gitu. Nah, Presiden berhak membuat Perpu, peraturan pengganti undang-undang begitu ya. Nah, undang-undang dengan Perpu tadi kedudukannya sejajar atau sama, setara. Next, di urutan keberapa? Keempat ya. Nah, di urutan keempat itu ada peraturan pemerintah atau biasa disingkat dengan PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Jelas ya. Next, di urutan kelima ada Perpres atau peraturan Presiden. Nah, peraturan Presiden ini adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden. Nah, ditetapkan lagi oleh Presiden untuk menjalankan perintah undang-undang yang lebih tinggi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintah tertentu. Gitu ya. Next. Di urutan ke berapa? Ke-6 ya. Di urutan ke-6 ada peraturan daerah provinsi. Nah,
atau yang biasa kita kenal dengan Perda Provinsi. Itu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama dengan gubernur. Ya, kenapa? Karena gubernur ini merupakan pimpinan tertinggi dalam daerah, yaitu provinsi. Jadi sama tadi ilustrasinya dengan DPR. Kalau di nasional atau di tingkat nasional, DPR yang membuat aturan itu bersama persetujuannya dengan presiden. Karena pimpinannya presiden kan. Nah, kalau di provinsi berarti DPRD bersama siapa pemimpinnya? Gubernur. Nah, gitu. Nah, gimana kalau misalkan yang di Perda kabupaten atau provinsi? Kabupaten atau kota, sorry. Perda kabupaten itu letaknya ada di bawah Perda provinsi. Kenapa? Karena turunannya kan gitu ya. Provinsi, baru bawahnya kabupaten garis miring kota. Kabupaten dengan kota itu kedudukannya sejajar. Oke, gitu ya. Nah, Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota. Kalau tadi di Perda provinsi itu dibuatnya oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Nah, kalau di kabupaten itu DPRD kabupaten kota dengan persetujuan wali kota. Kenapa? Karena pimpinan tertinggi di kabupaten atau kota itu dipimpin oleh wali kota. Kalau di kabupaten pimpinannya siapa? Nah, kalau di kota pimpinannya siapa? Wali kota. Kalau kabupaten apa? Bupati. Gitu ya. Ini kedudukannya sama atau sejajar. Nah, itu aja. Jadi kita sudah selesai bahas satu-satu dari ketujuh tata urutan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan. Sekarang Bu Evi bagi tugas untuk kalian. Nah, sekarang silakan cari tata cara atau proses penyusunan dari setiap urutan perundang-undangan tadi. Jadi Bu Evi mau kalian tuliskan bagaimana sih proses pembentukan dari setiap tata urutan yang tadi. Nah, ini. Jadi proses pembentukan Undang-Undang 45 itu gimana? Gini ya. Nah, kalau proses pembentukan Undang-Undang 45-nya gimana? Kalau ini kan gampang ya, tinggal kalian lihat dari histori ini aja, dari sejarah pembentukan dasar negara itu yang BPUPKI dengan PPKI. Nah, ini bagaimana ini kalian tuliskan. Kemudian ini proses pembentukan TAP MPR. Aku ini pembukaan sih, pembentukan ya, sorry. Pembentukan. Nah, kemudian bagaimana proses pembentukan Perpu dan undang-undang, proses pembentukan peraturan pemerintah, proses pembentukan Perpres, proses pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Ini kalian tulis di buku tugas kalian. Kemudian yang kedua, ini nomor 1 ya tugasnya. Ini tugas nomor 1. Ini tugas nomor 1. Tugas nomor 2, tuliskan masing-masing contoh aturan dari ketujuh jenis aturan yang kita bahas tadi. Nah, yang kedua, kalian carikan contoh aturannya. Misalkan di mana? Di yang pertama nih, Undang-Undang 45. Tuliskan satu contoh aturannya apa? Misalkan di pasal 29 misalkan tentang kebebasan beragama gitu. Nah, kalian tuliskan ya, minimal 1 dari setiap peraturan ini contohnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan bagaimana sikap kalian yang seharusnya dalam menyikapi pelaksanaan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana sih sikap kalian untuk menyikapi aturan undang-undang yang ada? Apakah kalian harus melanggarnya? Apakah kalian harus menaatinya? Apakah ada aturan yang kira-kira kalian tidak setuju? Apa alasannya dan bagaimana seharusnya? Itu kalian tuliskan. Begitu ya. Nah, jadi ada 3. Kalian tuliskan masing-masing di buku tugas kalian, kemudian kumpulkan via WhatsApp ya. Ini via, salah tulis Bu Evi.
tuliskan via kumpulkan via WhatsApp begitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan direct, kalian tanyakan by WhatsApp group atau boleh jalur pribadi atau WhatsApp pribadi ke Bu Evi gitu ya. Oke, sekian materi kali ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.